Hai, assalamualaikum. Apa kabar anak soleh di rumah? Baik-baik saja kan? Bapak harap semuanya baik-baik saja di rumah, baik bapak, baik mama, atau ibu di rumah, dan anak-anak soleh di rumah juga tetap baik-baik saja. Semoga dalam semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sholat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa ngaji, jangan lupa berbakti kepada orang tua di rumah. Pahamnya anak soleh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka buku SKI kalian di halaman 45 yang menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Masih ingat nggak anak soleh kemarin kita bahas tentang apa? Kemarin Bapak menjelaskan sedikit tentang hijrah Rasulullah dan para sahabat menuju ke Habasyah atau Ethiopia. Yang mana hijrah ke Habasyah ini terjadi ketika 4 tahun kenabian Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah umur 40 tahun itu diangkat menjadi nabi. Lalu 4 tahun selanjutnya, yaitu ketika Rasulullah baru umur 44, Rasulullah menyuruh para sahabat agar hijrah menuju ke Habasyah. Hijrah menuju ke Habasyah ini dilakukan selama 2 kali alias 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan oleh 15 orang sahabat, 10 dari 10-nya orang laki-laki dan 5 adalah perempuan. Selanjutnya untuk tahap kedua itu sebanyak 101 orang sahabat, yang mana 83 diantaranya seorang sahabat laki-laki dan sisanya adalah seorang sahabat perempuan. Setelah lama mereka di sana, hanya terjadilah pemboikotan di kota Mekah kepada para umat Islam. Umat Islam tidak boleh seginilah, nggak boleh transaksi, nggak boleh nikah dengan orang di sana, tidak boleh melakukan interaksi sosial seperti biasa, tidak boleh. Nah, itu di sana. Lalu sekarang kita menuju ke bab selanjutnya. Nah, akhirnya sekarang semuanya di kota Mekah sudah fix, semuanya sudah normal. Umat Islam sudah dibolehkan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Mereka juga sudah bebas melakukan perbuatan yang sebagaimana yang diperjanjikan antara kaum Islam dan kaum kafir. Nah, 6 tahun setelah kejadian itu, alias ketika Rasulullah telah berumur 50 tahun, Rasulullah melaksanakan hijrah ke Taif. Taif itu adalah nama lain dari kota Madinah, karena Madinah merupakan nama kota setelah Rasulullah tinggal di sana dan berhasil mengislamkan penduduk sana. Hanya daerah itu dinamakan dengan Madinatul Munawwarah alias kota yang bercahaya, dan disingkat menjadi Madinah semenjak Rasulullah menjadi orang yang merevolusi segala aktivitas di sana, merevolusi segala pemerintahan di sana. Nah, sekarang Pak jelaskan tentang Taif dan hijrah Rasulullah bersama para sahabat ke Taif. Silakan buka halaman 46. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 Nubuwah, yakni Rasulullah telah berumur 50 tahun, Nabi Muhammad berencana untuk berhijrah ke Taif. Nah, kenapa kok hijrah ke Taif? Di sini jelaskan. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Jadi Khadijah ini beserta paman Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah, yang telah merawat Rasulullah semenjak wafatnya kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib ini sampai beliau menikah, sampai beliau telah besar, sudah dewasa. Akhirnya Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat mencintai ini,
Abu Thalib yang telah merawat dia dari semenjak kecil sampai hingga dia dewasa. Lalu ketika dewasa beliau menikah dengan istri pertama Rasulullah yang bernama Khadijah Al-Kubra. Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintai beliau. Itulah salah satu penyebab mengapa Rasulullah ingin hijrah menuju Taif. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, karena ketika pada saat itu agar tidak terlalu bersedih berada di kota Mekah, tidak terlalu mengingat masa-masa lalu yang telah mereka lewati dengan Sayyidah Khadijah ataupun yang Rasulullah lewati dengan pamannya Abu Thalib. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar Rasulullah SAW hijrah menuju ke Taif. Karena di Taif Allah tahu Rasulullah akan mengalami kejayaan yang besar untuk menegakkan agama Islam. Setelah beberapa hari pamannya meninggal dunia, Khadijah pun meninggal dunia. Kalau tidak salah 4 atau 3 hari setelah Abu Thalib ini wafat, Khadijah baru dipanggil oleh Allah SWT alias meninggal juga. Kenapa sangat bersedih? Kalian tahu, Rasulullah itu awalnya orang sangat kaya, sangat orang termasuk bangsawan yang terkaya berada di kota Makkah pada saat itu. Dan beliau menginfakkan segala kekayaannya demi menegakkan agama Rasulullah, yakni agama yang kita anut, agama Islam. Semua pengorbanan beliau sebagai istri Rasulullah SAW, semua penderitaan beliau lewati dengan Rasulullah SAW, menguatkan hati Rasulullah, melapangkan hati Rasulullah, menyenangkan, membahagiakan Rasulullah SAW. Hanya karena kehilangan orang yang sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah, itu membuat Rasulullah sangat sedih. Hanya pada saat itu pula, pada tahun itu pula, karena kehilangan dua orang yang dicintai dan disayangi oleh Rasulullah ini, hanya tahun itu pula dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Amun maknanya tahun, Al-Huzni artinya kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Nah, karena Rasulullah pada tahun itu kehilangan dua orang yang sangat dicintai, yaitu Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang kedua, alasan yang kedua, di halaman 47 dijelaskan, kaum kafir Quraisy semakin kejam setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Kok bisa? Abu Thalib itu pada saat Rasulullah masih menjadi nabi dan awal-awal mengenalkan agama Islam kepada penduduk kota Makkah, Abu Thalib itu menjabat sebagai ketua suku. Jadi ketika ada paman-pamannya seperti Abu Jahal atau Abu Lahab ingin menyiksa atau menganiaya Rasulullah, mereka masih sungkan dan mereka masih malu kepada Sayyidina Abu Thalib. Jadi mereka malu karena mereka merasa dia adalah ketua suku kita. Makanya dia malu untuk menyiksa Rasulullah. Coba kalau Rasulullah bukan ponakannya dia, bukan orang-orangnya dia, mereka orang-orang kaum kafir pasti tidak akan segan-segan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Mereka merasa sangat senang melihat kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anak soleh di rumah, kalau kalian sedih melihat orang lain sedih, berarti kalian memiliki hati yang sangat mulia. Tapi ketika kalian sedih melihat orang lain, ketika kalian bahagia melihat orang lain sedih, maka kalian sama aja memiliki akhlak seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang kafir. Maka dari itu, marilah kita peka hati kita terhadap penderitaan orang lain, bantu mereka. Setidaknya kalau memang tidak bisa membantu mereka, doakanlah mereka supaya diberi ketenangan
dan diberi kekuatan, kesabaran oleh Allah SWT. Mereka pun semakin berani untuk menyiksanya agar beliau mau menghentikan dakwahnya. Al-Hakam bin Abdul As dan Uqbah bin Abdul Mu'id adalah tetangga Rasulullah yang sangat suka meneror keluarga Rasulullah dengan cara melemparkan kotoran unta ke depan rumah beliau. Jadi Rasulullah ketika buka pintu langsung ada di depan pintunya kotoran unta. Sangat jahat mereka, sangat tega sekali melakukan hal itu kepada Rasulullah. Mereka juga dengan segera melempari kotoran ketika beliau keluar rumah. Alhamdulillah menjadi. Jadi ketika Rasulullah keluar dari rumah, mereka juga melempari Rasulullah dengan kotoran unta sampai baju beliau kotor semua, najis semuanya. Bahkan mereka juga melakukannya ketika beliau sedang menunaikan ibadah sholat. Di depan rumah pintu beliau dilempari kotoran. Ketika beliau keluar rumah dilempari kotoran lagi. Ketika beliau sholat pun beribadah kepada Allah SWT, mereka dilempari kotoran oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Sangat kejam sekali dan tega sekali. Kaum kafir Quraisy pernah memukuli Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka sangat marah melihat Rasulullah SAW memberikan pelajaran agama Islam. Tiba-tiba ketika Rasulullah memberi pelajaran agama Islam, apa itu agama Islam? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umat Islam. Mereka sangat membenci hal itu. Hanya mereka dipukuli, mereka dilukai oleh orang kaum kafir Quraisy. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, cukup segitu mungkin pelajaran hari ini sampai halaman 47. Nah, untuk tugas kali ini, coba sekarang kalian cari masalah yang menurut kalian paling membuat kalian sedih. Entah kalian kehilangan siapa, kehilangan apa, ataukah ketika kalian kecelakaan apa, lalu kalian ceritakan semuanya dalam buku tulis, lalu difoto, lalu kirim ke WA Bapak. Paham ya? Tuliskan kisah paling sedih kamu, lalu kamu foto ke Bapak, pakai buku tulis, lalu foto ke Bapak. Jangan lupa kirim nama dan kelas dan nomor absen. Paham semuanya ya? Baik, semoga kalian tetap bahagia di rumah, kalian tetap semangat bantu-bantu rumah, kalian juga semangat ngaji dan sholatnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.